Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan memasuki refleksi Sabtu Sunyi pada petang hari ini dengan tema Di Antara Kematian dan Kehidupan. Untuk menghayati Sabtu Sunyi, mari memasuki saat hening sejenak. Serahkan sajalah pada Tuhanmu segala duka yang menimpamu. Allah setia tak mengecewakan, yang di naungannya ingin berteduh. Tenang dan sabarlah wahai jiwaku, biarkan Tuhan yang memimpinmu. Sebab di tangan Allah masa lampau dikendalikan masa depanmu. Gelombang dahsyat takkan menerpamu, karena di bawah kuasa Tuhanmu. Saudaraku, tak banyak manusia yang bisa tetap berhati bening di tengah pergumulan yang genting. Tak banyak juga yang mampu tetap teduh di saat permasalahan hidup membuat hati bergemuruh. Tak jarang penderitaan atau pergumulan ingin kita tolak. Dan jika bisa, kebahagiaan saja yang memenuhi benak. Nyatanya, kadangkala kita harus berada di ruang antara, di mana keprihatinan dan kebahagiaan bertautan. Keputusasaan dan harapan, kematian dan kehidupan juga berkelindan. Ruang antara yang tak selalu nyaman, sebab tentu manusia berharap bisa segera beranjak ke depan, mencoba mencari kepastian harapan. Mampukah kita merengkuh keraguan, kekhawatiran, bahkan kematian? Saat ini, kita mengenang Yesus dalam kesunyian makam, sembari meneladani keteduhan dan keteguhannya.
mulai lelah. Asal di mimpiku dekat kepadamu, makin dekat Tuhan Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita menyimak pembacaan firman Tuhan untuk merenungkan Sabtu Sunyi pada saat ini. Bacaan terambil dari Matius 27 ayat 57 sampai 61. Matius 27 ayat 57 sampai 61. Yesus dikuburkan. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya, dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburan yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada banyak cara untuk mencintai Tuhan Yesus. Ketika Yesus masih hidup, bahkan ketika Yesus sudah mati. Masa di mana Yesus sudah mati, tinggal di dalam kubur, itulah yang kita rayakan dan kita kenang dalam Sabtu Sunyi pada saat ini. Bacaan kita berkisah tentang orang-orang yang masih mengungkapkan cinta kasihnya kepada Gusti Yesus, meskipun Yesus sudah mati. Orang yang pertama adalah Yusuf dari Arimatea. Yusuf adalah anggota majelis besar Sanhedrin, jelas dia adalah orang Yahudi dan juga ahli Taurat. Ia adalah orang yang tidak setuju jikalau Yesus dijatuhi hukuman oleh majelis besar. Namun apalah daya, satu suara Yusuf tidaklah mampu mengubah keputusan yang saat itu diambil. Mereka tetap memutuskan bahwa Yesus harus dijatuhi hukuman mati. Barangkali Yusuf kecewa karena tak bisa membela Yesus yang ia yakini sebagai orang yang benar, bukan seorang penista agama seperti yang mereka tuduhkan. Menyaksikan sebuah pengalaman yang pedih ketika Yesus akhirnya mati, Yusuf pun tetap mengungkapkan cinta kasihnya kepada Yesus. Kebetulan ia seorang kaya, punya makam yang baru dibangun, dan ia memohon kepada Pilatus agar jenazah Yesus diturunkan dan dirukti dengan baik. Bahkan diizinkan untuk menguburkan Yesus di makam yang baru itu. Inilah cara Yusuf Arimatea mengasihi Yesus dengan cara merawat jenazah Yesus dan menguburkannya di kubur yang baru miliknya sendiri. Tentu akan menjadi kisah yang memilukan jikalau kita membayangkan Yesus tetap tergantung di kayu salib selama beberapa hari. Jikalau tidak ada orang yang mau merawat dan ngerukti jenazah dari Tuhan Yesus. Syukurlah ada orang baik bernama Yusuf Arimatea. Tak hanya baik,
menurut saya dia juga adalah orang yang berani dan berpendirian teguh. Namun kisah Sabtu Sunyi bukan hanya kisah heroik seorang Yusuf Arimatea yang ngerukti jenazah Yesus. Di ayat yang ke-61, Matius 27 menulis, "Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu." Duduk di depan kubur Yesus. Kita bisa membayangkan, barangkali waktu itu Maria Magdalena dan juga Maria yang lain mungkin ikut juga merawat jenazah Yesus bersama dengan Yusuf Arimatea. Atau paling tidak mereka menyaksikan detik-detik bagaimana Yesus diturunkan dari salib, dibungkus dengan kain lenan, dan kemudian dibaringkan dalam kubur. Mereka adalah perempuan-perempuan yang berani, perempuan-perempuan yang setia, dan mereka duduk di dekat kubur Yesus itu. Kita bisa membayangkan, mereka berduka, mereka menangis, mereka bersedih. Dan dengan duduk diam di depan kubur Yesus, itu pun bisa dimaknai sebagai ungkapan cinta kasih para perempuan itu kepada Yesus. Bukankah kita pun juga demikian? Jikalau yang meninggal adalah orang yang kita kasihi, kita rawat jenazahnya dengan baik, kita kuburkan dengan baik, dan kita juga berduka. Kita meratapi kepergian orang yang terkasih itu, dan dalam diam itu kita mengenang orang yang telah tiada. Barangkali Maria Magdalena dan Maria yang lain itu juga sedang membayangkan hal yang serupa. Mereka mungkin mengingat bagaimana Yesus sungguh baik, berkarya dalam kehidupan mereka, dan mereka menangis atas kepergian dari Gusti Yesus. Ungkapan cinta dengan tinggal diam di depan kubur Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukankah saat-saat ini tinggal diam, tenang, dan sabar adalah hal yang semakin susah untuk dilakukan? Karena masalah hidup kita seringkali membuat kita panik, takut, dan cemas. Ada banyak hal yang membuat isi kepala kita bergemuruh. Kita sulit untuk merasa tenang dan teduh. Di Sabtu Sunyi ini, kita belajar untuk tenang dan sabar, seperti yang dilakukan oleh Maria Magdalena dan Maria yang lain, di mana mereka duduk setia di depan kubur Yesus. Barangkali mereka bersedih, namun juga mereka bersabar dan terus berharap bahwa ada masa depan yang lebih baik. Tema kita pada petang hari ini adalah di antara kematian dan kehidupan. Ada ruang antara, di antara kematian dan kehidupan. Situasi yang melambangkan kegalauan, kegamangan, ketidakjelasan. Dan seringkali dalam situasi itu kita merasa tidak mudah untuk memiliki hati yang tenang dan bening. Maka Sabtu Sunyi adalah latihan rohani untuk kita sekalian tetap tenang, tetap jernih, tetap bersabar dalam menghadapi berbagai macam pergumulan hidup kita. Dan biarlah Yusuf Arimatea, Maria Magdalena, dan Maria yang lain mengajar kita tentang bagaimana tetap mengasihi Gusti Yesus dalam setiap keadaan. Apakah kita hari ini sedang merasa galau, merasa gelisah, merasa takut, bahkan mungkin bersedih yang luar biasa? Tetaplah tenang dan sabar, karena di dalam Tuhan selalu ada harapan. Selamat menghayati Sabtu Sunyi, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, pada kesempatan petang hari ini, kami mengenang Tuhan Yesus yang berada di kubur yang gelap, di malam yang sunyi, di situasi yang suram,
situasi yang tidak mudah untuk dihadapi. Namun kami boleh belajar tetap menjadi tenang dan sabar, seperti Maria Magdalena dan Maria yang lain, yang tetap duduk tenang di depan kubur Yesus, sebagai wujud ungkapan cinta kasih mereka pada Yesus yang dikasihi. Kami juga boleh belajar dari Yusuf Arimatea yang rela berkorban demi Yesus waktu itu. Dan biarlah Tuhan, kami belajar menjadi orang-orang yang terus memiliki cinta kasih kepada Yesus dalam setiap keadaan dan pergumulan yang kami hadapi. Meskipun kami khawatir, meskipun kami takut, meskipun kami bergumul karena berbagai keprihatinan, biarlah semua itu tidak menghalangi cinta kasih kami kepada Tuhan Yesus. Inilah doa kami, inilah harapan kami serahkan kepadamu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Buatlah tanggamu tempat jelas, dan para malakmu yang bergegas mengimbau diriku dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu. Batu deritaku kan ku bentuk menjadi betelku, kokoh teguh. Jiwaku berseru dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Allah, setelah kami merenungkan Sabtu Sunyi, kami mohon Engkau menuntun kami untuk menjalani hidup dengan penuh keteduhan dan cinta yang besar kepada Tuhan Yesus. Meskipun ada banyak pergumulan, kami yakin bahwa cinta kasih-Mu, penyertaan-Mu yang akan terus menerangi hati kami. Dan kami undur dengan senantiasa memohon berkat-Mu. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai langkah kehidupan kami saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Tenang dan sabar
Setia